Ya, kembali lagi di konten bereaksi setelah sekian lama tidak Nonton film ya? Enggak sih, bukan nggak nonton film, tapi baru review lagi kali ini. ini juga minggu pertama di bulan Juni ya. Iya betul, jadi kita mengawali Juni ini dengan film baru ya, dan horor kembali. Horor kembali di tengah gempuran film luar yang action, superhero, iya sama animasi. sama drama. Mm-mm. Kita lebih memilih menonton film horor. Dan film yang kita tonton adalah Spirit Doll. Ada siapa? Anya Geraldine. Mungkin salah satu debutnya karakter utama di film layar lebar. Iya. Sebelumnya belum pernah ya Anya Geraldine ya. Jadi film ini disutradarai oleh Azar Kinoy Lubis Nah, terus dari Blue Water Production. Tadi masih bagian dari MD. Kalau misalkan nonton Mangkujiwo 2 kemarin itu yang sutradaranya ya. Ya. Terus film ini dibintangin sama tadi Anya Geraldine Sebagai Dara, terus ada Samuel Rizal, sebagai Darius, terus ada Elina George sebagai Jenny, Anastasia Reski sebagai Embun dan lain-lain. Jadi sebenarnya kisahnya simple. Jadi si Dara ini adalah seorang pemain film. Iya, aktris. Ratu horor katanya. Iya. Ratu horor yang baru comeback lagi di film horor berjudul Spirit Doll. Iya, jadi si Dara ini tuh udah cerai sama suaminya gitu ya. Terus Suaminya dia si Darius ini nih. terus dia punya satu anak perempuan yang namanya Embun. Tapi karena jadi ternyata Spirit Doll ini tuh dari boneka yang dipakai syuting. Iya, jadi Ternyata kebetulan ketempelan. Spirit Doll ini juga sama persis sama judul filmnya si Dara di film-filmnya ini gitu. Nah, terus yang dipakai syuting itu bonekanya itu gitu kan. Boneka itu punya ada isiannya. Jadi seperti yang udah di trailer ya, si Dara ini kan punya anak perempuan namanya Embun. Nah, terus Embun ini tuh ternyata Dirasuki. iya, dirasuki terus kemudian akhirnya meninggal, ya kan? Ada kan di Pokoknya trailernya? meninggal deh. Iya, pokoknya meninggal. Alasannya kenapa kalian bisa nonton. Nah, terus karena meninggal ini datanglah tuh si Spirit Doll-nya, ya kan? Untuk mengisi kekosongan itulah istilahnya. Dan ternyata dibuat si Dara ini jadi terhalusinasi lah. Iya, dengan kalau boneka Spirit Doll ini tuh adalah Embun, padahal bukan gitu. bukan. Jadi kayak kalau secara psikolog mah dia udah ini aja lah gangguan jiwa ya. Ke psikiater nih kasih obat. Nah, masalahnya tuh di sini menggabungkan horor dan drama. Iya, karena benar. ada unsur-unsur perpelakoran di sini. betul. Jadi kayak sinetron ya. Jadi si Darius ini nih mantan suaminya si Dara punya istri lagi. Nah, istrinya itu disangka pelakor ya. Tapi emang pelakor. Pelakor ya. Gitu. Ya udah seperti tipikal film horor kebanyakan ya. Dan ternyata ada plot twist di ujung. Sebenarnya sih nggak yang ngagetin banget ya, nggak yang bikin kayak wow kenapa nih gitu, enggak sih. Cuman ya udah. Ini kemasannya ya gitu, kemasan FTV. Iya benar, masih kayak apa ya, cerita sinetron lah gitu ya. Ya walaupun ya nggak sinetron banget sih, cuma gitu. Sama mungkin banyak set yang kurang effort. Jadi itu salah satu dia bisa lebih effort di kekurangannya. sini, tapi kenapa nggak effort gitu lah. Tapi kan untuk beberapa hal dia lumayan effort kan. Sih, kayak adegan gor-gornya. Adegan, iya bener gor-gornya yang Ada gor di sini sedikit yang membuat film ini lebih punya karakter gitulah. tapi tetap aja sih kalau ngomongin tentang totalitas filmnya kayak serba nanggung jadinya ya. Kalau ngomongin gore juga nggak terlalu yang ditunjukin atau ditampilkan gitu loh. Terus juga kalau ngomongin horror jumpscare juga nggak banyak jumpscare di sini gitu. Atau mau mencengangkan juga nggak mencengangkan gitu ya, lebih ke konflik dramanya sih yang mereka tonjolkan gitu ya. Jadi kalau kita bilang mirip ini kayak sinetron ya karena mungkin terlalu banyak konflik drama dalam film horor, yang sebenarnya kan kalau horor ngambilnya biasanya kaget atau
mencekam gitu kan. Atau cerita di balik itu. Iya gitu. Ini lebih ke ya udah diambil dari kejadian fenomena di tahun 2022. Jadi orang-orang udah pada bosan mau ngapain, akhirnya punya spirit doll. belilah spirit doll gitu, boneka yang ada isi hantunya. Nah, kayak kurang lebih filmnya ceritanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Mungkin dia mau ngambil fenomena yang lagi sering dilakuin orang-orang, dan mungkin pesannya adalah kayak janganlah begitu-begitu. Tapi kan di plot twist nggak kayak gitu sebenarnya. Karena nonton filmnya. Jadi plot twist membuyarkan pikiran kalian. Di ending juga kayak alasan utama dari ya villain lah, kita bisa bilang kalau dia adalah penjahatnya gitu istilahnya, juga nggak terlalu masuk akal gitu ya, kayak apa ya, halu gitu. Itu juga didukung sama actingnya Anya yang biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman ya memang lah, ini masih mungkin tahap dia buat menjajaki dunia perfilman ya. Ya maksudnya seenggaknya walaupun sedikit kan kita bisa melihat acting Anya yang naik dikit gitu ya. Kalau kita back to movie dia yang sebelumnya kan kayak kaku banget gitu ya. Sekarang sih luwes sih, maksudnya kalau kita tonton tuh nggak bikin kita ngerasa dia tuh kapan sih nih actingnya kaku banget gitu. Nggak sampai tahap itu, cuman ya nggak yang wah banget gitu juga gitu. Jadi ya ada perkembangan lah. Yang disukai di film ini apa aja? Pro-nya lah. Apa ya? Mungkin ini ya, apa, teknik pengambilan, tapi nggak pengambilan gambar nggak biasa-biasa aja sih. Paling gore-gornya itu lah. Iya, yang niat. Maksudnya dia tidak effort di set yang lain, tapi effort di bagian gore-gornya gitu. Yang jari kepotong. Masih detail gitu ya dalam iniannya. Pro-nya sama mungkin setnya rada mewah ya katanya. Iya. Rumahnya kayak rumah di Parasite. Tapi kan nggak tapi yang sepi gitu. Tapi kan emang menggambarkan kehidupan dia sebagai artis gitu. Tapi artis percaya klinik ya. Percaya dukun, spirit doll. So lah, maksudnya kalau misalkan mau untuk ditonton untuk hiburan ya oke aja gitu. Tapi jangan bawa anak kecil juga ya, karena kayak 13 tahun ya. Iya sih, tapi kalau banyak adegan mesum. Tapi kalau kita bilang 13 plus juga sebenarnya nggak cocok ditonton 13 plus ya, bukan karena dia ada yang adegan mesum sampai segitunya, cuman nggak pantas aja lah untuk ditonton 13 plus. Kalau itu ada gore-gornya, ada adegan mesum juga, agak lumayan mesum juga gitu kan, gitu deh. Yang kurangnya dari film ini ya gitu, kayak tadi yang serba nanggung, terus udah gitu juga nggak ada yang terlalu spesial dalam filmnya. Walaupun sebenarnya sih paling kayak ceritanya sih sebenarnya story-nya runut gitu ya, nggak yang jam-jam sana sini ya. Cuman karena kebanyakan konflik dramanya gitu ya. Sama plot twist di akhir yang bikin matahin semua ekspektasi gitu loh. Udah dibangun itu ujung-ujungnya cuman gitu doang. Ya benar, terus udah gitu kayak untuk film horor malah jadinya kayak ngurusin apa ya? Sinetron drama pribadi orang gitu. Oke, kalau gitu untuk review film Spirit Doll kira-kira berapa rating? 6/10. 5,5/10. Jangan deh, 6/10 aja lah, sama. Gak konsisten. 6/10. Ya gitu. Ya kalau kalian mau nonton nggak apa-apa, tonton aja. Masih ada di bioskop bersaing dengan Fast X, Little Mermaid, sama Hati Suhita. Iya betul. Jadi kita menonton film ini ketimbang film-film yang tadi disebutin. Dunianya. Ya. Oke, sekian dari kita ya. Sampai ketemu di konten berhasil selanjutnya. Bye bye.